Bab 1631. Kekuatan penghancuran. Mingtian Demon Venerable, yang telah berubah menjadi tubuh pertempuran Demon Venerable, memancarkan aura kehancuran dari dalam dirinya. Ini bukanlah aura destruktif biasa yang muncul bersamaan dengan serangan dahsyat. Sebaliknya, itu adalah jenis aura yang dimiliki oleh alam leluhur tingkat tinggi, mirip dengan sebuah hukum. Ini adalah sesuatu yang lebih tinggi dari sebuah domain, sebuah eksistensi yang lebih maju. Jika wujud asli Mingtian Demon Venerable muncul sekarang, dia dapat dengan mudah menggunakan kekuatan penghancuran. Namun, avatar ini tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang, Mingtian Demon Venerable, demi membunuh Zhou Yu, mempertaruhkan terkurasnya kekuatan roh primordial di dalam avatar ini, dengan paksa melepaskan kekuatan penghancuran ini, menunjukkan kebenciannya, atau lebih tepatnya, ketakutannya terhadap Zhou Yu. Zhou Yu juga merasakan ancaman kematian pada saat itu. Namun, dia tetap tenang. Melihat Mingtian Demon Venerable meninju, Zhou Yu mencibir. Dia langsung mengaktifkan kitab suci naga leluhur, dan seketika itu juga, sisik naga muncul di permukaan tubuhnya. Ini adalah tubuh pertempuran naga leluhur Zhou Yu. Dalam sekejap, Zhou Yu menyelesaikan transformasinya, dan dia meninju dengan ganas. Ledakan. Pasukan tinju mereka kembali bentrok. Energi naga emas dan kekuatan api iblis hitam meledak secara bersamaan, melepaskan gelombang kejut yang mengerikan. Di langit, ruang angkasa terbelah seperti cermin pecah, dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah gelombang kejut yang mengerikan, sosok Mingtian Demon Venerable terlempar ke belakang. Sementara Zhou Yu berdiri tanpa bergeming. Energi naga yang menakutkan yang mengelilinginya melindunginya, dan celah ruang di sekitarnya tidak berpengaruh padanya. Setelah menstabilkan posisinya, ekspresi Mingtian Demon Venerable berubah menjadi sangat muram. Dalam bentrokan sengit tadi, avatar yang diciptakannya dengan cara menguras kekuatan roh primordial sudah berada di ambang kehancuran. Namun, jika melihat Zhou Yu, dia masih penuh semangat. Pada saat itu, Mingtian Demon Venerable memperhatikan sisik naga Zhou Yu dan perubahan pada tubuhnya. Pupil mata Mingtian Demon Venerable tiba-tiba menyempit, dan dia berteriak. Itu adalah teknik kultivasi naga leluhur Hei Chang. Apakah dia benar-benar masih hidup? Zhou Yu mencibir. Kamu bisa menebak. Saat ia berbicara, Zhou Yu langsung menggunakan jurus gunung dan sungai, menyeberangi jarak 100 kaki dalam sekejap untuk tiba di depan Mingtian Demon Venerable. Ledakan. Zhou Yu meninju dengan ganas. Dengan kinaga yang menakutkan, pukulan itu menghujani Mingtian Demon Venerable dengan brutal. Bam! Tubuh tempur Mingtian Demon Venerable, yang hampir roboh, tidak mampu bertahan lagi dan hancur berkeping-keping. Namun, Mingtian Demon Venerable menolak untuk dibunuh oleh Zhou Yu dengan cara seperti itu. Dia mati-matian mengumpulkan ki iblis yang tersisa, ingin melakukan serangan balik. Namun Zhou Yu tidak memberinya kesempatan. Tinju Zhou Yu menghujani lawan seperti tetesan hujan. Setiap serangan disertai dengan ki naga yang sangat kuat. Pukulan demi pukulan, masing-masing mengenai daging, dan akhirnya tubuh tempur Mingtian Demon Venerable hancur total oleh Zhou Yu. Dalam sekejap, hanya gumpalan hitam yang melayang di udara. Melihat itu, Zhou Yu mencibir. Aku tak menyangka, bahkan dalam wujud ini, kau mampu memadatkan inti iblis kegelapan. Jika kau terus hidup, tak lama lagi avatarmu akan mencapai alam penguasa iblis. Sayang sekali kau bertemu denganku. Aku punya setidaknya 3 cara untuk menghancurkan inti iblismu. Saat dia berbicara, Zhou Yu hendak menggunakan tulang suci surgawi. Namun kemudian, inti iblis kegelapan tiba-tiba retak terbuka. Tak lama kemudian, suara berbisa Mingtian Demon Venerable terdengar. Manusia, meskipun bakatmu luar biasa, keberuntunganmu buruk. Jika kau berhadapan denganku, aku tak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Saat kata-kata itu terucap, aura hitam aneh muncul dari inti iblis kegelapan. Aura hitam itu tidak menyerang Zhou Yu, melainkan berubah menjadi benang-benang hitam tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Bersamaan dengan itu, inti iblis Mingtian Demon Venerable mulai menghilang. Melihat ini, Zhou Yu merasakan sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Mingtian Demon Venerable. Namun kemudian, terdengar suara tergesa-gesa. Zhou Yu, hentikan dia dengan cepat. Itulah sinar penghancur kegelapan. Ia dapat menghancurkan segel iblis bawah tanah. Itu suara Yu Qingluan. Pada saat itu, Yu Qingluan baru saja keluar dari keadaan pencerahan dan melihat pemandangan tersebut. Dengan tergesa-gesa, dia berseru dan menggunakan teknik gerakannya, berubah menjadi burung api raksasa dan bergegas mendekat. Zhou Yu ragu sejenak, lalu langsung bereaksi. Dia segera mengaktifkan wujud Dharma Naga Emas dan menyerang benang-benang hitam itu. Ledakan. Pukulannya menghantam tanah dengan keras. Bersamaan dengan itu, serangan api Yu Qingluan menyusul dengan jarak dekat. Getaran dahsyat meletus dari bumi. Namun, sudah terlambat.
Meskipun serangan Zhou Yu dan Yu Qingluan menghancurkan sebagian kecil dari sinar penghancur kegelapan, sebagian besar sinar tersebut telah menyatu ke dalam tanah. Saat itu, Yu Qingluan muncul di samping Zhou Yu, dengan ekspresi yang sangat muram. Ini buruk. Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Zhou Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Yu Qingluan, apa yang terjadi? Apakah sinar itu akan menghancurkan segel iblis di sini? Bab 1632. Demam. Mendengar pertanyaan Zhou Yu, Yu Qingluan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek. Ini adalah tanah air terjun Phoenix kuno, dan ada juga naga emas yang terkubur di sini. Kekuatan kedua makhluk purba ini semuanya tersegel di sini. Oleh karena itu, segel iblis di sini tidak dapat ditembus, dan Ming Tian Demon Venerable tidak dapat keluar. Lagi pula, dia, yang telah disegel selama 10.000 tahun, belum terbangun. Avatar tadi hanyalah sisa kekuatan roh primordial yang tertinggal di sini, yang secara bertahap mengembangkan kesadaran independen selama ribuan tahun dan menjadi avatar. Mendengar itu, Zhou Yu tampak bingung. Karena segel iblis di sini tidak bermasalah, mengapa kau begitu panik? Yu Qingluan menarik napas dalam-dalam dan berkata, tindakan gila Ming Tian Demon Venerable barusan bukanlah untuk menghancurkan segel iblis di sini. Dia bermaksud menghancurkan segel iblis di lembah penyegelan iblis. Segel iblis di lembah penyegelan iblis relatif lemah, dan karena naga iblis bayangan yang disegel di sana adalah anggota klan naga, dia sangat susi dengan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, dia telah lama berhasil mengendalikan sebagian dari kekuatan penyegelan. Dan segel di lembah iblis penyegel dan tanah air terjun Phoenix kuno terhubung di bawah tanah. Baru saja, Ming Tian Demon Venerable mengorbankan inti iblis kegelapannya untuk melepaskan sinar penghancur kegelapan, menghancurkan sebagian dari koneksi, yang secara efektif melemahkan kekuatan penyegelan di lembah iblis penyegel. Kekuatan penyegelan di lembah iblis penyegelan sudah cukup lemah. Sekarang, dengan tindakannya, aku khawatir naga iblis bayangan akan segera muncul. Itu adalah naga iblis super yang setara dengan yang mulia iblis Ming Tian. Setelah mendengar itu, ekspresi Zhou Yu akhirnya berubah. Sebelum meninggalkan lembah penyegelan iblis, Hei Chang Senior juga menyebutkan bahwa dia tidak mampu menekan naga iblis bayangan lebih lama lagi. Jika apa yang dikatakan Yu Qingluan benar, lembah penyegelan iblis mungkin sudah berada dalam kekacauan sekarang. Zhou Yu langsung berkata, Yu Qingluan, Senior Hei Chang menyuruhku mencarimu, katanya hanya teknik pertempuran Phoenix kuno milikmu yang mungkin mampu menekan naga iblis bayangan lagi. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus bertindak cepat. Yu Qingluan segera berkata, tidak masalah. Aku perlu mengekstrak esensi darah Phoenix kuno sekarang, kau bantu aku. Tentu, bagaimana saya bisa membantu? Katakan saja, dan saya akan melakukannya. Zhou Yu berkata dengan tidak sabar. Melihat urgensi Zhou Yu, Yu Qingluan tiba-tiba tersipu. Yah, mengekstrak esensi darah Phoenix kuno memang tidak sulit, tetapi prosesnya. Melihat Yu Qingluan tiba-tiba menjadi malu, Zhou Yu, yang khawatir tentang lembah penyegelan iblis, tidak langsung bereaksi. Apa yang salah dengan prosesnya? Zhou Yu bertanya dengan bingung. Yu Qingluan ragu sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zhou Yu, mengapa kamu tidak menikah dengan anggota klan Yan? Di masa depan, ketika aku menjadi raja klan Yan, kau akan menjadi selirku. Zhou Yu terhuyung, hampir jatuh. Dia tidak pernah menyangka Yu Qingluan akan tiba-tiba melontarkan pernyataan seperti itu. Hampir membuat pinggang tuannya terpelintir. Apa-apaan ini? Zhou Yu menatap Yu Qingluan dengan tak percaya. Yu Qingluan menarik napas dalam-dalam, membusungkan dada, dan berkata, ada apa? Aku putri klan Yan, dengan banyak orang yang ingin menikahiku, namun kau tidak mau. Zhou Yu tampak terkejut. Tidak, apakah kamu demam? Pada saat kritis ini, mengapa Anda berbicara omong kosong? Melihat ekspresi bingung Zhou Yu, Yu Qingluan berkata dengan ketus. Kamu yang demam. Aku serius. Lupakan saja, aku akan mengatakannya langsung. Sudah kubilang sebelumnya, Phoenix kuno dan naga emas mati karena cinta. Untuk mendapatkan esensi darah Phoenix kuno, seseorang harus memasuki tempat cinta mereka. Pada saat yang sama, diperlukan penggunaan teknik persatuan Yin yang untuk mendapatkan esensi darah Phoenix kuno. Mata Zhou Yu melebar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Yu Qingluan memutar bola matanya ke arahnya. Jangan menatapku seperti itu, ini bukan keputusanku. Lagi pula, dengan sosok dan status putri ini, bukankah ini tidak adil bagimu? Setelah mendengar itu, Zhou Yu akhirnya mengerti. Jadi, untuk mendapatkan esensi darah Phoenix kuno, seseorang harus melakukannya dengan Yu Qingluan. Dan karena Yu Qingluan adalah putri klan api, dengan kedudukan yang terhormat, dia tidak akan mudah menyerahkan dirinya kepada orang asing, jadi dia mengatakan hal-hal yang tampak seperti omong kosong kepada Zhou Yu. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu berkata,
Aku bisa membantumu mendapatkan esensi darah Phoenix kuno, tetapi untuk menikahimu, itu tidak mungkin. Aku sudah punya tunangan. Dan saya tidak berencana menjadi menantu yang tinggal di rumah. Setelah mendengar kata-kata Zhou Yu, Yu Qingluan berkata dengan marah. Zhou Yu, menurutmu ada yang salah denganku? Di dunia sekarang ini, wanita dengan status lebih tinggi dari saya sangat langka, meskipun mereka memang ada. Saya yakin status saya sama sekali bukan masalah. Jika Anda merasa penampilan atau bentuk tubuh saya kurang memuaskan, jangan ragu untuk menyampaikannya. Karena aku menguasai warisan Phoenix kuno, aku akan memiliki kesempatan untuk melakukan pembentukan tubuh nirvana di masa depan. Saat itu, apapun yang Anda inginkan, lebih besar atau lebih panjang, saya bisa memenuhinya. Petik 2. Petik 2. Zhou Yu tercengang mendengar ini. Apakah itu mungkin? Bab 1633. Penolakan yang tegas. Apa maksudmu? Katakan saja secara langsung. Bukankah kita sedang terburu-buru? Melihat Zhou Yu terdiam beberapa saat, Yu Qingluan tak kuasa menahan diri untuk mendesaknya. Zhou Yu tersadar dari lamunannya dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Maaf, bentuk tubuhmu sudah cukup bagus. Ini tidak ada hubungannya dengan penampilan atau status. Keyakinan saya tidak mengizinkan saya melakukan ini. Maaf. Zhou Yu dengan tegas menolak. Yu Qingluan merasakan sikap Zhou Yu dan menghentakkan kakinya karena frustrasi. Zhou Yu, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba menumpang hidup dariku? Puff. Zhou Yu hampir memuntahkan darah. Kakak perempuan ini benar-benar tidak sopan dalam berkata-kata. Setiap kalimat membuat seseorang merasa malu. Namun, ia secara bertahap mulai terbiasa dengan hal itu. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Qingluan, aku menganggapmu sebagai teman, jadi apa yang kukatakan ini tulus. Masalah ini sepenuhnya terserah padamu, adapun cara menghadapi naga iblis bayangan, jika memang tidak berhasil, aku akan mencari cara lain. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu bersiap untuk pergi. Hentikan. Suara dingin Yu Qingluan terdengar. Zhou Yu berhenti dan berbalik. Yu Qingluan melangkah mendekatinya. Saat ia sampai di dekatnya, ia menatapnya dalam-dalam, lalu meraih tangannya dan terbang menuju kedalaman tanah air terjun Phoenix kuno. Pada saat yang sama, di wilayah barat laut negara naga, sesosok tubuh menjulang melangkah ke padang pasir yang tak berujung ini. Meskipun orang ini berjalan di tanah, cahaya bintang yang cemerlang seolah menyelimutinya, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ruang angkasa bergelombang. Setiap langkah menempuh jarak lebih dari 1000 meter. Dalam sekejap mata, sosok ini tiba di pintu masuk Phoenix Cry Abyss. Orang ini adalah Yan God. Tepat ketika Yan God tiba di pintu masuk Phoenix Cry Abyss, riak spasial dahsyat muncul di langit tidak jauh dari sana. Yan God mendongak dan melihat sosok anggun muncul di langit. Begitu melihat sosok itu, ekspresi dingin di wajah Dewa Yan seketika berubah menjadi hormat. Kakak senior. Sosok ini adalah Mo Xiaoxing. Mo Xiaoxing memutar bola matanya ke arah Yan God dan berkata, Jangan panggil aku begitu, nanti orang tua itu akan menuduhku melakukan kejahatan lain jika dia mendengarnya. Yan God tersenyum kecut sebagai tanggapan. Kakak senior, kau dan guru, sama-sama keras kepala. Mendesah. Yan God tampak tak berdaya. Mo Xiaoxing menatapnya dengan tajam. Apa yang kau katakan, Yan kecil? Ekspresi Yan God berubah dan dia dengan cepat berkata sambil tersenyum. Kakak senior, aku tidak mengatakan apa-apa, ngomong-ngomong, ketua pavilion obat iblis dan ketua sekte Xuan Huo akan segera tiba. Adik laki-laki kecil itu membunuh ahli waris mereka, jadi mereka sangat marah. Aku harus berurusan dengan naga iblis bayangan, jadi aku akan menyerahkan mereka padamu. Kakak senior, Anda tidak akan mengalami masalah, kan? Mo Xiaoxing langsung berkata, Jangan khawatir. Kamu pergi dengan cepat. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Dengan itu, pedang panjang Yan God di belakangnya tiba-tiba terhunus, dan dengan tebasan cepat, ia menyerang ke arah pintu masuk jurang tangisan Phoenix. Mendesis. Dalam sekejap, sebuah celah ruang angkasa raksasa muncul di atas Phoenix Cry Abyss, dan Yan God melangkah masuk ke dalamnya. Di puncak gunung yang tidak jauh dari gurun barat laut, Li Changqing berdiri sendirian di puncak. Tatapannya tertuju ke arah Phoenix Cry Abyss. Ekspresi tak berdaya terpancar di wajah Li Changqing. Aku tidak menyangka makhluk-makhluk kecil ini akan membuat keributan seperti ini. Jika naga iblis itu lepas, itu benar-benar akan mengguncang bumi. Kalau begitu, tidak akan ada hari-hari damai di masa depan. Saat Li Changqing bergumam sendiri, sesosok tubuh kekar berkulit gelap tiba-tiba melesat menembus langit dan muncul di belakangnya. Li Changqing melirik orang itu lalu berkata dengan tenang. Leluhur, kau juga ada di sini. Orang ini adalah Raja Dewa Leluhur, yang menduduki peringkat kedua di antara 10 Raja Dewa Agung. Raja Dewa Leluhur berbicara dengan wajah tegas. Dengan adanya peristiwa besar di alam naga, aku harus datang.
Apakah Yan Gat sudah berada di dalam? Li Changqing mengangguk. Ya. Raja Dewa Leluhur mengerutkan keningnya dengan erat. Jika dia tidak bisa menundukkan naga iblis itu, begitu naga iblis itu keluar dari alam naga, negara naga kita pasti akan hancur. Dia pasti menyadari hal ini. Namun dia tetap masuk dengan tekad bulat. Mendengar itu, Li Changqing mengangkat alisnya. Leluhur, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Sang leluhur berbicara dengan hikmat. Mungkin gagasan tetua primordial itu benar. Anda seharusnya tidak terus menargetkan garis keturunan Hong Huang. Mendengar kata-kata itu, Li Changqing terdiam. Dia tidak setuju maupun tidak membantah. Melihat Li Changqing tidak mengatakan apa-apa, Raja Dewa Leluhur tidak melanjutkan pembicaraan. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Raja Dewa Leluhur bertanya. Li Changqing berkata dengan tenang. Bangun lini pertahanan kedua. Jika dia tidak bisa mengatasi naga iblis bayangan di alam naga, maka naga iblis bayangan pasti akan muncul. Kita harus mengerahkan segala upaya untuk mengalahkan naga ini. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos. Mendengar itu, sang leluhur mengangguk. Kalau begitu, mari kita bertindak secara terpisah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosok Raja Dewa Leluhur berkelebat dan menghilang ke langit. Bab 1634. Garis Keturunan Naga Emas. Jantung wilayah klan Naga Hitam, Lembah Penyegelan Iblis. Saat ini, di atas lembah iblis penyegel, raungan naga, seolah-olah berasal dari kedalaman neraka, tiba-tiba meletus. Diiringi raungan naga ini, seluruh lembah iblis penyegel bergetar hebat, dan energi iblis yang tak terbatas meletus dari bawah tanah. Mengubah seluruh dunia ini menjadi alam Ki Iblis. Di tengah lautan Ki Iblis ini, tubuh naga sepanjang 1000 kaki meraung dan muncul dari bawah. Huang Qi, tetua pelindung, dan naga-naga berpangkat tinggi lainnya dari klan Naga Hitam berubah menjadi wujud asli mereka, berusaha mati-matian untuk menekan kekuatan tersebut. Meskipun demikian, di mata manusia, Huang Qi dan tetua pelindung sudah cukup kuat. Dibandingkan dengan naga setinggi 1000 kaki yang siap muncul dari bumi, mereka tampak seperti semut belaka. Di atas lembah iblis penyegel, jiwa naga setinggi hampir 1000 kaki telah muncul. Meskipun jiwa naga ini hampir transparan, kehadirannya tetaplah mengagumkan. Inilah naga leluhur, Hei Chang. Melihat kemunculan naga leluhur Hei Chang, Huang Qi dan para naga berpangkat tinggi dari klan Naga Hitam semuanya meratap sedih. Mereka tahu betul bahwa kemunculan naga leluhur Hei Chang saat ini bukanlah pertanda baik, melainkan menunjukkan bahwa keadaan telah mencapai titik terburuknya. Naga leluhur Hei Chang akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan naga iblis bayangan. Terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal, jiwa naga leluhur Hei Chang akan hancur berkeping-keping. Menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Ini juga berarti bahwa di masa depan, klan Naga Hitam tidak akan memiliki jiwa naga leluhur untuk melindungi mereka. Huang Qi, bersama dengan tetua pelindung dan para petinggi klan naga, ingin membantu leluhur naga Hei Chang. Namun, kekuatan naga iblis bayangan sungguh menakutkan. Meskipun belum berhasil menembus segel, setiap serangan yang menembus segel tersebut merenggut nyawa seorang naga hitam berpangkat tinggi. Selama ribuan tahun, klan naga hitam telah berupaya pulih dari kerugian besar. Kehilangan satu anggota Black Dragon berpangkat tinggi saja sudah merupakan pukulan berat bagi seluruh klan. Namun kini, meskipun diliputi kesedihan dan kemarahan, Huang Qi dan yang lainnya tak berdaya dan hanya bisa menawarkan nyawa mereka. Dan tepat pada saat ini, mengaum, terdengar raungan naga yang mengguncang bumi. Seketika itu juga, seekor naga hitam setinggi 100 kaki muncul dari kejauhan, melayang di udara. Naga hitam ini berbeda dari yang lainnya. Sisiknya juga terjalin dengan cincin sisik emas. Naga hitam ini adalah Huang Yang, yang baru saja membangkitkan garis keturunan naga emas. Melihat kedatangan Huang Yang, Huang Qi dipenuhi kegembiraan, meskipun sangat cemas. Yang membuat Huang Qi senang adalah adanya sisik emas di tubuh Huang Yang, yang membuktikan bahwa Huang Yang telah memperoleh manfaat signifikan dari kolam darah naga emas dan memang telah mengaktifkan garis keturunan naga emas. Sungguh layak disebut sebagai keturunan klan Naga Hitam yang paling menjanjikan untuk naik ke tingkat naga emas leluhur selama ribuan tahun. Namun, situasi berbahaya di lembah penyegelan iblis membuat Huang Qi sangat cemas. Meskipun putranya, Huang Yang, mewarisi garis darah naga emas, ia belum dewasa. Jika ia mati di sini, semua harapan untuk klan Naga Hitam akan hilang selamanya. Sebagai ibu Huang Yang, Tuya segera berlari maju begitu melihat Huang Yang, dan melindunginya. Nak, apa yang sedang kamu lakukan? Segera tinggalkan tempat ini. Tuya menegur dengan tegas. Namun, mata Huang Yang dipenuhi dengan tekad. Ibu, aku tidak akan pergi. Klan Naga Hitam sedang menghadapi krisis besar, dan sebagai anggota klan, aku tidak akan meninggalkan kalian semua untuk bertahan hidup sendirian. Omong kosong. Tuya berkata dengan marah. Nak, kau berbeda dari naga-naga lainnya,
kau adalah masa depan klan naga hitam. Sekalipun kita semua mati, selama kau hidup, masih ada harapan untuk masa depan klan. Dengarkan aku dan pergilah sekarang. Huang yang tetap bersikeras. Ibu harus percaya padaku, aku bisa melakukan ini. Saat dia berbicara, wujud Huang yang tiba-tiba berubah, melewati Tuya dan tiba di tempat tinggi di atas lembah iblis penyegel. Kemudian, dia mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga ke arah tanah di bawah. Bersamaan dengan raungan naga ini, pancaran cahaya keemasan menyembur dari tubuh naga Huang Yang. Untuk sesaat, diselimuti cahaya keemasan, dia tampak berubah menjadi naga emas bercakar 5. Megah, mulia, tak tertandingi kekuatannya. Dengan raungan naga Huang yang dahsyat, energi iblis yang merajalela itu langsung ditekan. Bahkan naga iblis bayangan yang sedang berjuang untuk membebaskan diri pun momentumnya terhambat. Menyaksikan hal ini, mata Huang Qi dan yang lainnya dipenuhi dengan ketersenjingan. Apakah ini garis keturunan naga emas? Ini luar biasa. Namun, adegan ini tidak berlangsung lama. Hanya beberapa menit kemudian, naga iblis bayangan kembali melanjutkan perlawanannya, kali ini menimbulkan keributan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Seluruh lembah iblis penyegel mulai runtuh sebagian demi sebagian. Bumi mulai retak dan membentuk celah-celah yang mengerikan. Melihat ini, Huang yang segera mencoba menggunakan kekuatan garis darah naga emas lagi, tetapi karena telah mengaktifkan kekuatan itu secara paksa sebelumnya, dia sekarang sangat lemah. Tidak mampu meletus dengan kekuatan penuh lagi. Dia hanya bisa menyaksikan segel di dalam lembah iblis penyegel hancur total. Ledakan. Sesaat kemudian, tubuh naga sepanjang 1000 kaki itu menerobos penghalang bumi, melambung ke langit, dan mengeluarkan raungan naga yang dahsyat. Dalam sekejap, seluruh ruang alam naga bergetar hebat. Seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Melihat hal ini, Hei Chang diliputi rasa enggan, namun tak berdaya. Dia segera berteriak kepada Huang Qi dan yang lainnya. Cepat, bawa naga hitam kecil itu dan pergi. Pertahankan garis keturunannya. Aku akan menahannya. Setelah mengatakan itu, leluhur naga Hei Chang mulai membakar kekuatan jiwa naganya sendiri, menyerbu ke arah naga iblis bayangan di langit tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, naga iblis bayangan tertawa dingin. Sekarang setelah aku keluar, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Terutama kau, naga leluhur terkutuk, hari ini aku akan menghabisimu sepenuhnya. Bab 1635. Dewa yang tiba. Begitu kata-kata itu terucap, naga iblis bayangan tiba-tiba melepaskan penghalang bayangan dari tubuhnya. Penghalang bayangan seketika menutupi seluruh lembah iblis penyegel. Tepat ketika Tuya hendak pergi bersama Huang Yang, mereka dihalangi oleh penghalang bayangan. Melihat ini, ekspresi wajah Tuya berubah, dan dia segera mulai menyerang penghalang bayangan dengan sekuat tenaga, hanya untuk menemukan bahwa penghalang itu sama sekali tidak bisa digoyahkan. Tuya langsung merasa gugup. Dia tahu betul konsekuensi jika terjebak di sini. Naga iblis bayangan bermaksud untuk menangkap mereka semua dalam satu jaring. Tuya dengan tergesa-gesa berteriak kepada Huang Qi dan tetua pelindung. Cepat datang membantu. Kita harus membiarkan Yanger pergi dari sini. Mendengar panggilan Tuya, Huang Qi dan tetua pelindung bergegas dengan sekuat tenaga, menyerang penghalang bayangan bersama-sama. Namun, penghalang bayangan itu seperti tembok terkuat di dunia. Bahkan dengan upaya gabungan dari kelompok anggota klan naga berpangkat tinggi mereka, tembok itu tetap tak tergoyahkan. Tepat saat itu, gelombang kejut dahsyat meledak di langit. Hei Chang mengandalkan kekuatan jiwa naga yang dibakarnya untuk bertarung sengit dengan naga iblis bayangan. Namun pada akhirnya, dia tetap dihalangi oleh naga iblis bayangan. Naga leluhur Hei Chang, yang dipenuhi dengan keengganan tanpa akhir, berubah menjadi titik-titik kecil dan menghilang di udara. Naga iblis bayangan hanya mengalami luka ringan. Dia tertawa terbahak-bahak. Hei Chang, kau menindasku selama 10.000 tahun, dan sekarang, kau akhirnya mati di tanganku. Inilah konsekuensi dari menentangku. Begitu kata-kata itu terucap, tatapan menakutkan naga iblis bayangan langsung tertuju pada Huang Qi dan yang lainnya. Melihat mereka mati-matian menyerang penghalang bayangan, wajah naga iblis bayangan menunjukkan ekspresi mengejek. Sekumpulan semut, dan kau masih ingin melarikan diri. Matilah kalian semua. Naga iblis bayangan itu segera mengayunkan cakarnya ke bawah. Energi iblis yang menakutkan itu seketika berubah menjadi cakar iblis bayangan yang dahsyat, menyelimuti Huang Qi dan yang lainnya. Menghadapi serangan ini, semua anggota klan naga hitam berpangkat tinggi merasakan firasat kematian yang akan segera datang. Huang Qi meraung dan menjadi orang pertama yang menyerbu maju. Apapun yang terjadi, sebagai pemimpin klan naga hitam, dia tidak boleh pengecut. Selain itu, istri dan anak-anaknya berada tepat di depannya. Namun, meskipun menjadi yang terkuat di klan naga hitam, saat menghadapi serangan dari naga iblis bayangan ini, dia hampir seketika babak belur dan berdarah, terjatuh dengan keras. Pertahanan putus asa yang dilakukannya hanya sedikit menunda cakar naga iblis bayangan.
Cakar mengerikan itu terus jatuh. Tampaknya semua anggota klan naga hitam berpangkat tinggi akan segera dibunuh. Saat itu juga, di atas Tuya dan yang lainnya, ruang tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Segera setelah itu, sebuah celah ruang angkasa sepanjang 100 kaki muncul. Cakar iblis bayangan raksasa itu langsung hancur oleh celah ruang angkasa. Serangan mengerikan itu lenyap tanpa suara. Pemandangan ini membuat semua orang terkejut. Tuya, Huang Yang, dan anggota klan naga lainnya menatap celah ruang angkasa itu dengan terkejut. Sesosok tubuh melangkah keluar dari situ. Itu adalah Dewa Yan. Begitu Dewa Yan muncul, dia menatap ke arah klan naga di bawah. Untungnya, saya belum terlambat. Lalu dia mendongak ke arah naga iblis bayangan di langit, dan kekuatan pedang yang luar biasa meledak dari tubuhnya. Naga iblis bayangan, izinkan saya menguji Anda. Sambil berkata demikian, Dewa Yan mengangkat pedang dan menebas tubuh naga raksasa di langit. Serangan pedang Dewa Yan. Dalam sekejap, seberkas cahaya muncul di antara langit dan bumi yang gelap. Pedang Radiance, bagaikan seberkas cahaya dari matahari yang menyala-nyala, menembus langit yang gelap. Ledakan. Sesaat kemudian, pedang itu menghantam naga iblis bayangan dengan keras. Namun, ki iblis yang mengerikan meletus dari tubuh naga iblis bayangan, menghalangi pedang tersebut. Namun, harga yang harus dibayar untuk menangkis pedang itu bukanlah harga yang murah. Tubuh naga raksasa itu langsung terlempar mundur ribuan kaki oleh pedang tersebut. Sementara itu, penghalang bayangan yang tak bisa ditembus Huang Qi dan yang lainnya setelah sekian lama akhirnya hancur oleh pedang Dewa Yan. Melihat hal ini, Huang Qi dan anggota klan naga lainnya menunjukkan ekspresi gembira. Tuya segera meraih Huang Yang dan terbang keluar dari lembah penyegelan iblis. Huang Qi dan tetua pelindung, bersama dengan para petinggi klan naga, mundur ke pinggiran lembah. Pertempuran di sini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikuti. Naga iblis bayangan, yang lengah karena kemunculan tiba-tiba Dewa Yan, mengalami kemunduran besar. Setelah menstabilkan posisinya, dia mengeluarkan raungan marah. Raungan itu berubah menjadi gelombang suara yang mengerikan, meratakan seluruh lembah iblis penyegel. Hal itu disertai dengan suara yang marah. Manusia, kau berani menyergapku. Aku akan menelanmu bulat-bulat. Dengan itu, tubuh naga raksasa dari naga iblis bayangan meletus dengan serangan bayangan yang mengerikan, melesat ke arah Dewa Yan. Dari kejauhan, sosok ramping Dewa Yan hampir seketika ditelan oleh serangan mengerikan naga iblis bayangan. Bab 1636. Menara Roh Misterius Tertinggi. Namun, pada saat ini, di dalam bayangan gelap yang menyapu langit, tiba-tiba, cahaya spiritual berwarna cian meledak seketika. Seperti bulan purnama yang terang terbit di malam hari, bayangan itu langsung sirna. Segera setelah itu, dalam cahaya yang menyerupai bulan, sebuah menara giok yang bersinar dengan cahaya spiritual melayang ke atas. Cahaya spiritual yang dipancarkan dari menara giok itu, meskipun tampak lembut, berhasil menahan semua serangan naga iblis bayangan di luar menara. Dan di bawah menara giok itu, sosok Dewa Yan berdiri dengan gagah. Melihat pemandangan ini, suara naga iblis bayangan dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Menara Roh Misterius Tertinggi. Bagaimana mungkin ini ada di tanganmu? Jelas sekali bahwa naga iblis bayangan mengenali menara ini dan sangat marah karenanya. Pada saat ini, Dewa Yan mengerahkan menara roh misterius tertinggi, dan cahaya spiritual berkobar, secara mengejutkan menekan serangan naga iblis bayangan sepenuhnya dalam sekejap. Naga iblis bayangan meraung marah berulang kali, dengan ki iblis yang bergejolak liar di tubuh naganya yang menakutkan, melancarkan serangan yang lebih kuat lagi. Ki iblis yang tak berujung itu bergulir dan membentuk gelombang cahaya yang sangat terkonsentrasi di sekitar tubuhnya. Kemudian, dengan raungan naga iblis bayangan, gelombang ki iblis yang sangat padat dan tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Dewa Yan. Banyak naga raksasa dari klan naga hitam, yang tidak sempat menghindar, langsung tertembus oleh gelombang ki iblis ini saat bersentuhan, dan mati di tempat. Melihat pemandangan ini, Huang Qi merasa cemas dan marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain melindungi naga hitam lainnya dan mundur lebih jauh. Pada saat ini, tatapan berat muncul di mata Yan Gat. Meskipun dia dilindungi oleh menara roh misterius tertinggi, jika naga iblis ini mengamuk, dia mungkin tidak mampu menahannya. Namun untuk saat ini, dia harus menahan serangan ini. Dewa Yan segera mengerahkan seluruh kekuatannya ke menara roh misterius tertinggi, melindungi dirinya dengan teguh. Boom, boom, boom. Seluruh lembah iblis penyegel jatuh ke dalam kekacauan yang sangat mengerikan. Di sisi lain, di tanah kuno yang diterjang angin, di dalam ruangan yang dilalap api. Pada saat itu, suasana ruangan dipenuhi dengan kehangatan yang unik. Zhou Yu menatap Yu Qingluan dalam pelukannya, ekspresinya penuh dengan kerumitan. Baru saja, keduanya berinteraksi secara mendalam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dipikirkan Zhou Yu sebelumnya. Perlu dicatat bahwa dia baru mengenal Yu Qingluan kurang dari 10 hari. Selain itu,
Yu Qingluan adalah seorang putri dari klan Yan, dengan status bangsawan. Namun kini, ia berada di sini, berbaring telanjang dalam pelukannya. Selain itu, adegan penuh semangat sebelumnya tetap tak terlupakan baginya. Meskipun Yu Qingluan pada dasarnya dingin, barusan dia tampak seperti orang yang berbeda. Gairah membara itu membuat Zhou Yu tahu seperti apa sebenarnya seorang putri sejati dari klan Yan. Tentu saja, apa yang mereka alami sebelumnya bukanlah semata-mata interaksi antara seorang pria dan seorang wanita. Dia tidak tahu bagaimana perasaan Yu Qingluan tentang hal itu. Namun, di dalam diri Zhou Yu, terjadi perubahan yang cukup besar. Terutama selama interaksi intim dengan Yu Qingluan, kekuatan berapi-api dari dalam tubuhnya memasuki tubuh pria itu. Zhou Yu tidak tahu kekuatan berapi-api apa itu. Namun, energinya sangat murni. Kemanapun ia lewat, meridian dan organ Zhou Yu tampak dilapisi selaput sebening kristal. Membuat aliran darah dan energi internalnya lebih lancar. Bahkan racun pengunci jiwa alam bawah di dalam dantiannya pun agak tertekan. Meskipun tidak sepenuhnya diberantas, penindasan tersebut jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Selain itu, Zhou Yu samar-samar dapat menggunakan sebagian kecil ki sejati miliknya lagi. Melihat Yu Qingluan dalam pelukannya, Zhou Yu tak kuasa memikirkan sesuatu. Jika mereka melakukan ini beberapa kali lagi, apakah racunnya akan hilang? Pada saat itu, suara Yu Qingluan tiba-tiba terdengar. Masih menikmatinya. Apakah kamu mau pergi lagi? Keringat mengucur di dahi Zhou Yu saat dia buru-buru menjawab. Tidak perlu. Yu Qingluan menatap Zhou Yu dalam-dalam sebelum melepaskan diri dari pelukannya. Sekarang, aku perlu menyerap esensi darah Phoenix kuno. Lindungi aku. Dengan kata-kata itu, Yu Qingluan berjalan ke samping, masih telanjang, lalu duduk bersila dan mulai menggunakan metode rahasia Phoenix kuno. Dan Zhou Yu, yang memandang siluet anggun tak jauh dari sana, sejenak terhanyut dalam lamunan. Saat Yu Qingluan melakukan metode rahasia Phoenix kuno, fluktuasi spasial kecil tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Tak lama kemudian, gumpalan darah kemasan seukuran kepalan tangan muncul dari kehampaan. Dalam sekejap, kobaran api di seluruh tanah angin kuno yang jatuh tampak menunduk seolah-olah menghadap kaisar mereka. Nyala api yang berkelap-kelip semuanya mengarah ke tempat Yu Qingluan duduk bersila. Bersamaan dengan itu, dari segala arah, untaian api tipis melesat keluar dari kobaran api, mengarah ke Yu Qingluan. Sebuah jubah merah dililitkan di tubuhnya, membungkus sosok anggunnya di dalam. Di depan mata Zhou Yu yang terkejut, api kemasan itu perlahan memasuki tubuh Yu Qingluan. Dalam sekejap, tubuh Yu Qingluan tampak memancarkan cahaya ilahi yang tak terlukiskan. Membuat Zhou Yu takjub. Tak seorang pun tahu berapa lama waktu berlalu hingga suara Yu Qingluan tiba-tiba terdengar. Sudah selesai. Aku telah berhasil memurnikan esensi darah Phoenix kuno. Kita bisa pergi sekarang. Mendengar itu, pikiran Zhou Yu akhirnya kembali ke kenyataan, dan ia mendapati Yu Qingluan berdiri di hadapannya. Jubah merah menyala itu telah hilang, dan Yu Qingluan telah berganti kembali mengenakan gaun putihnya. Tak berani berpikir lebih jauh, Zhou Yu dengan cepat berkata, "Ayo pergi." Bab 1637. Menipu langit dan menyeberangi laut. Setelah keluar dari ruangan, Yu Qingluan berkata, "Apakah kita langsung pergi ke lembah iblis penyegel sekarang?" Zhou Yu ragu sejenak dan berkata, "Aku punya teman yang terjebak di sini sekarang, apakah kau punya cara untuk menyelamatkannya?" "Teman?" Yu Qingluan menatap Zhou Yu dengan penuh arti. "Seorang wanita." Zhou Yu berkata dengan pasrah. "Kau sudah bertemu dengannya, Shen Yin?" "Dia?" "Ya." Yu Qingluan berkata sambil tersenyum tipis. "Sepertinya dia memiliki pengaruh yang cukup besar di hatimu, apakah kamu tidak khawatir dengan situasi di lembah penyegelan iblis?" Zhou Yu tersenyum getir. "Saya memang sangat khawatir. Namun, situasi dengan Shen Yin juga sangat rumit. Yang terpenting, aku merasa situasinya saat ini mungkin berhubungan dengan Raja Iblis." Setelah mendengar itu, Yu Qingluan menatap Zhou Yu dalam-dalam, lalu berkata, "Pimpinlah jalan." Zhou Yu dengan cepat memimpin Yu Qingluan menuju menara api. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan menara api yang menyeramkan itu. Ketika mereka sampai di pinggiran menara api, Yu Qingluan, yang tadinya tanpa ekspresi, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu. Seketika itu juga, tanpa diingatkan oleh Zhou Yu, dia sudah menyadari keberadaan Shen Yin di puncak menara api. Berdiri di luar, tatapan Yu Qingluan tertuju pada Shen Yin di puncak menara api, ekspresinya berubah-ubah tanpa diduga. Melihat Yu Qingluan tidak berbicara untuk waktu yang lama, Zhou Yu merasa sedikit cemas. "Qingluan, kamu." Zhou Yu baru saja membuka mulutnya ketika Yu Qingluan juga berbicara. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Intuisi Anda benar. Nona Shen Anda memang memiliki masalah." Ekspresi Zhou Yu berubah dan dia dengan cepat bertanya, "Masalah apa?" "Jika aku tidak salah, dia seharusnya telah dirasuki oleh roh primordial Raja Iblis."
Roh primordial Raja Iblis menyerang tubuh. Zhou Yu terkejut. Apa artinya ini? Raja Iblis ingin merebut tubuhnya. Yu Qingluan berkata dengan suara berat. Ini mungkin bukan sekadar merasuki tubuh, bisa jadi ini semacam teknik rahasia kerasukan dari klan kegelapan. Jika tubuh aslinya mengalami masalah atau jika dia tidak dapat memecahkan segel dalam waktu singkat, Raja Iblis dapat turun ke tubuhnya menggunakan teknik rahasia ini, sehingga mencapai bentuk kelahiran kembali yang berbeda melalui tubuh lain. Selain itu, metode ini tidak terdeteksi. Kecuali jika Raja Iblis menampakkan dirinya, orang lain akan kesulitan menemukan keberadaannya. Zhou Yu dengan cepat bertanya. Apa kamu yakin? Yu Qingluan menggelengkan kepalanya. Tidak yakin. Apa yang baru saja saya katakan semuanya adalah informasi dari warisan Phoenix kuno. Tidak banyak catatan tentang hal ini di dalam Ancient Phoenix Inheritance. Namun, aku dapat merasakan bahwa Raja Iblis yang mencoba merasuki tubuhnya sekarang bukanlah Mingtian Demon Venerable. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya itu adalah naga iblis bayangan dari lembah iblis penyegel yang kau sebutkan. Setelah mendengar kata-kata Yu Qingluan, kilatan tiba-tiba muncul di mata Zhou Yu. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benaknya. Maksudmu, naga iblis bayangan ini telah melakukan persiapan di dua front. Tubuh aslinya berusaha menembus segel, sementara pada saat yang sama, dia juga melepaskan roh primordial untuk turun ke Shen Yin. Jika sesuatu terjadi pada tubuh aslinya, roh primordial ini juga bisa melarikan diri dengan mudah. Yu Qingluan mengangguk. Kemungkinan besar memang begitu. Roh primordial naga iblis bayangan yang turun ke Nona Shen ini tidak seperti yang mulia iblis Mingtian yang kau bunuh. Roh primordial ini terpisah dari roh primordial asalnya. Ini setara dengan avatar keduanya. Jika roh primordial ini mengalami kerusakan, naga iblis bayangan juga akan terluka parah. Mendengar itu, kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Zhou Yu. Naga iblis bayangan yang begitu licik, tak disangka ia berhasil melakukan tipuan seperti itu untuk menipu langit. Seandainya dia tidak bertemu Shen Yin dan mengungkap rencana ini, mungkin naga iblis bayangan benar-benar akan lolos. Zhou Yu langsung berkata, Qingluan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara kita menghentikannya? Yu Qingluan berpikir sejenak dan berkata, akarnya tidak ada di sini. Kita masih perlu pergi ke lembah iblis penyegel. Menurut catatan dalam warisan Phoenix kuno, tidak mudah bagi naga iblis bayangan untuk melakukan teknik rahasia ini. Seharusnya dia sudah mengembangkan avatar saat masih disegel. Dan urusan turun ke Shen Yin sepenuhnya terlaksana oleh avatar ini. Karena segelnya baru saja dipatahkan, avatarnya seharusnya masih berada di lembah iblis penyegel. Selama Anda bisa mengatasi avatar itu, Nona Shen Anda tentu akan baik-baik saja. Mendengar itu, Zhou Yu langsung berkata, kalau begitu, ayo kita bergegas ke lembah iblis penyegel. Kali ini, Yu Qingluan tidak membantah Zhou Yu, melainkan mengangguk. Menyegel lembah iblis. Saat ini, wujud asli naga iblis bayangan masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dewa Yan. Dewa Yan, dengan menara roh misterius tertinggi yang melindunginya dan kekuatannya sendiri yang luar biasa, setara dengan naga iblis bayangan yang baru saja membebaskan diri dan belum memulihkan kekuatannya. Dan berjarak sekitar 10 km dari lembah setan penyegel. Huang Qi, yang memimpin sekelompok naga tingkat tinggi, mundur ke sini untuk memulihkan diri dari luka-luka mereka dengan segera. Dalam waktu singkat itu, Huang Qi terluka parah, tetua pelindung terluka parah, dan Huang yang sangat lemah setelah secara paksa mengaktifkan garis darah naga emasnya. Hanya Tuya yang tetap memiliki kekuatan yang utuh. Naga hitam berpangkat tinggi lainnya kurang lebih mengalami luka-luka. Dan tepat ketika klan naga sedang berusaha pulih dengan gugup, tiba-tiba, seekor naga hitam dengan panjang lebih dari 100 kaki muncul di atas Huang Yang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, naga hitam ini mengeluarkan tawa yang mengerikan. Garis keturunan naga emas memang telah tiba. Setelah aku melahapnya, aku seharusnya bisa memulihkan kekuatanku dengan cepat. Mendengar itu, Huang Qi dan anggota klan naga lainnya mendongak tajam, wajah mereka berubah drastis. Naga iblis bayangan. Bagaimana mungkin? Naga iblis bayangan itu jelas sedang bertarung sengit dengan Dewa Yan, bagaimana mungkin ia tiba-tiba muncul di sini? Pada saat itu, Tuya berteriak dengan marah. Ini bukan tubuh asli naga iblis bayangan. Seharusnya itu adalah avatar dari naga iblis bayangan. Huang Qi, hati-hati. Bab 1638. Avatar. Setelah mendengar pengingat dari Tuya, Huang Qi akhirnya menyadari bahwa memang benar, naga iblis bayangan di hadapan mereka berukuran 10 kali lebih kecil dari bentuk aslinya, dan auranya jauh lebih lemah. Aura naga iblis bayangan kurang lebih setara dengan level Huang Qi sebelum dia terluka. Namun masalah fatalnya adalah Huang Qi dan tetua pelindung sama-sama terluka parah, sehingga hanya Tuya yang mampu bertarung. Dan pada saat itu, Tuya telah berubah menjadi naga, menerjang maju. Melihat Tuya berlari mendekat, naga iblis bayangan tertawa dingin.
Terlalu percaya diri. Sambil berbicara, dia mengerahkan kekuatan tubuh naganya, melepaskan serangan bayangan yang mengerikan ke arah Tuya. Meskipun serangan bayangan ini tidak setakut wujud aslinya, namun tetap sangat dahsyat. Setelah hantaman itu, ruang di sekitarnya langsung dilanda turbulensi hebat. Tuya mengeluarkan raungan naga yang menggelegar, terus-menerus menyemburkan napas naga yang mem-scorching ke arah naga iblis bayangan. Ledakan. Serangan kedua naga itu bertabrakan seketika. Namun, itu bukanlah konfrontasi yang seimbang. Serangan bayangan naga iblis bayangan jelas jauh lebih unggul daripada semburan api naga milik Tuya. Napas naga Tuya hancur hampir seketika saat bersentuhan. Sementara itu, serangan bayangan menghantam keras tubuh naga Tuya. Tuya mengeluarkan ratapan kesakitan, tubuh naganya yang besar terlempar ke udara, menghantam keras puncak gunung yang jauh. Hanya dalam beberapa kali pertukaran serangan, Tuya mengalami cedera parah. Menyaksikan pemandangan ini, Huang Qi, Huang Yang, dan tetua pelindung semuanya meledak dalam kemarahan. Mengabaikan luka-lukanya yang parah, Huang Qi dengan paksa menerjang maju untuk menyerang naga iblis bayangan. Namun, naga iblis bayangan dengan santai mengayunkan cakarnya. Huang Qi langsung terhempas ke tanah. Seluruh tubuh naganya berubah menjadi gumpalan daging dan darah. Melihat ini, Huang yang mengeluarkan raungan ke Stong Quan. Lalu dia menatap naga iblis bayangan dengan amarah yang membara di matanya, dan kekuatan naga emas muncul kembali di tubuhnya. Namun naga iblis bayangan itu mencibir. Kekuatan garis keturunan naga emas telah dipaksa keluar sekali, memaksanya keluar lagi hanya akan menghancurkannya. Jika kau ingin menghancurkannya, kau harus lihat dulu apakah aku setuju. Saat dia berbicara, ekor naga iblis bayangan menghantam ke arah Huang Yang. Bam! Huang Yang terlempar jauh, kekuatan naga emas yang baru saja berkobar dengan cepat lenyap. Sesaat kemudian, naga iblis bayangan melayang di atas Huang Yang. Matanya dipenuhi keserakahan. Garis keturunan naga emas. Hahaha, berikan padaku. Saat dia berbicara, rantai bayangan tebal yang tak terhitung jumlahnya muncul dari naga iblis bayangan. Rantai bayangan ini mengikat Huang Yang dengan erat, dan kemudian, dari dalam tubuh Huang Yang, darah emas secara paksa ditelan oleh rantai bayangan tersebut. Melihat ini, Huang Qi, Tuya, dan anggota klan naga lainnya mengeluarkan raungan amarah dan kesedihan, namun sepenuhnya diredam oleh naga iblis bayangan. Mereka hanya bisa menyaksikan kekuatan garis darah naga emas Huang yang ditelan oleh naga iblis bayangan. Namun saat ini, dari langit yang jauh, tiba-tiba muncul kobaran api yang luar biasa. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan api ini menghantam rantai bayangan. Semua rantai bayangan itu langsung dimusnahkan oleh kekuatan api yang mengerikan ini. Perubahan mendadak ini membuat naga iblis bayangan terkejut sekaligus marah. Dia menatap dengan marah ke arah sumber kekuatan api itu, hanya untuk melihat dua sosok mendekat dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka muncul di atas Huang Yang. Melihat kedua naga itu, para naga, termasuk Huang Qi, semuanya berseru kaget dan gembira. Zhou Yu! Cepat, selamatkan Yang! Zhou Yu segera berteleportasi dan tiba di samping Huang Yang. Melihat tubuh naga Huang Yang yang terluka, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Huang Yang, apakah kamu baik-baik saja? Huang Yang, menahan rasa sakitnya, menjawab. Saya baik-baik saja. Zhou Yu, dia adalah pecahan dari naga iblis bayangan, sangat kuat. Kau harus berhati-hati. Mendengar ini, hati Zhou Yu bergejolak, membenarkan kecurigaannya dan Yu Qingluan sebelumnya. Naga iblis bayangan memang menciptakan sebuah avatar. Secara logis, avatar ini seharusnya diam-diam mencari Shen Yin. Secara tak terduga, serangan itu justru menargetkan Huang Yang. Ia pasti terpikat oleh peragaan kekuatan garis keturunan naga emas oleh Huang Yang. Dalam sekejap, Zhou Yu memahami semuanya. Dia memerintahkan Huang Yang untuk mundur, lalu mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah avatar naga iblis bayangan. Namun, pada saat ini, avatar naga iblis bayangan mengabaikan Zhou Yu, dan menatap Yu Qingluan dengan saksama. Mengapa kau membawa aura burung api terkutuk itu? Yu Qingluan mendengus dingin. Kau hanyalah pengganggu dan berani tidak menghormati Phoenix kuno. Mendengar itu, mata naga iblis bayangan menyala dengan niat membunuh yang mengerikan. Kau tahu tentang Phoenix kuno? Sepertinya kau memang punya hubungan dengannya. Tidak peduli apa hubunganmu, karena kau telah berpapasan denganku, aku akan memastikan kau lenyap sepenuhnya. Naga iblis bayangan menyimpan kebencian yang mendalam dan gila terhadap Phoenix kuno. Bahkan, hanya dengan kehadiran aura Phoenix kuno pada Yu Qingluan saja sudah membangkitkan niat membunuhnya yang luar biasa. Selanjutnya, naga iblis bayangan memanfaatkan kekuatan bayangannya, melancarkan serangan brutal ke arah Yu Qingluan. Bab 1639. Bergabung melawan musuh. Menghadapi serangan avatar naga iblis bayangan, Yu Qingluan segera mengaktifkan teknik warisan Phoenix kuno. Di tubuhnya,
Jubah benang sutra berapi langsung muncul. Segera setelah itu, Yu Qingluan mengeluarkan raungan rendah. Di belakangnya, seekor Phoenix api yang berkobar langsung terbentuk. Di bawah komando Yu Qingluan, burung Phoenix api menyerbu langsung ke arah serangan yang datang dari naga iblis bayangan. Ledakan. Serangan keduanya langsung berbenturan. Kekuatan bayangan yang dilepaskan oleh naga iblis bayangan menjerat Phoenix api hanya sesaat sebelum mencabik-cabiknya. Kemudian, kekuatan yang tersisa terus menyerang Yu Qingluan. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu mengeluarkan raungan pelan. "Qingluan, aku akan membantumu." Begitu dia selesai berbicara, wujud Dharma Naga Emas Zhou Yu langsung aktif, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, muncul tepat di atas kepala Yu Qingluan. Pada saat itu juga, Zhou Yu melayangkan pukulan. Dengan kekuatan wujud Dharma Naga Emas, pukulan ini mengandung kekuatan naga emas. Ledakan. Pukulan Zhou Yu memicu ledakan yang mengerikan. Rongga di sekitarnya runtuh di beberapa bagian. Serangan naga iblis bayangan dihancurkan oleh pukulan Zhou Yu. Bahkan setelah mematahkan serangan itu, sisa kekuatan pukulan tersebut menghantam tubuh naga iblis bayangan. Meskipun tidak menyebabkan cedera apapun, hal itu cukup untuk mengejutkan naga iblis bayangan. Mata naga iblis bayangan itu dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin manusia biasa menyaingi jati diriku yang sebenarnya? Zhou Yu mencibir. Jika itu adalah tubuhmu yang sebenarnya sekarang, mungkin aku tidak akan punya cara. Tapi, hanya sebuah avatar, berani-beraninya bersikap arogan. Setelah mendengar itu, niat membunuh yang dahsyat muncul di mata naga iblis bayangan. "Hari ini, aku harus membunuhmu." Saat dia berbicara, tubuh naga iblis bayangan berputar dengan cepat, lalu tubuh aslinya menukik ke arah Zhou Yu. Cakar naga sebesar gunung itu menghantam kepala Zhou Yu dengan ganas. Tanpa berlebihan, cakar ini mampu meratakan sebuah gunung. Menghadapi serangan ini, Yu Qingluan dengan tergesa-gesa berteriak, "Zhou Yu, menghindarlah dengan cepat." Namun, ia mendapati bahwa Zhou Yu tidak berniat untuk menghindar. Sebaliknya, matanya menunjukkan semangat juang yang kuat. Melihat pemandangan ini, Yu Qingluan sudah tahu apa yang ingin dilakukan Zhou Yu. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati. Orang gila. Orang-orang ini semuanya gila. Saat Yu Qingluan sedang mengumpat, Zhou Yu sudah melayang ke langit. Dia tidak hanya menolak pertahanan pasif, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat gerakan itu terjadi, lengan kanan Zhou Yu tiba-tiba memancarkan cahaya perak. Kekuatan tulang suci surgawi diaktifkan oleh Zhou Yu. Dalam sekejap, ki dan kekuatan darah yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Zhou Yu mengerahkan seluruh kekuatannya, mengumpulkan semua ki dan kekuatan darah ke tinju kanannya, lalu melayangkan pukulan dahsyat. Adegan ini menciptakan kontras yang sangat kuat. Ini seperti seekor semut yang berhadapan dengan seekor gajah dewasa. Perbedaan bentuknya saja sudah sangat mencolok. Namun, terlepas dari perbedaan ini, kedua belah pihak memilih untuk saling berhadapan secara langsung. Ledakan. Pukulan ini langsung berbenturan dengan cakar naga dari naga iblis bayangan. Saat serangan manusia dan naga bertabrakan, ruang angkasa bergetar hebat, dan area sekitarnya mulai hancur berkeping-keping karena tidak mampu menahan kekuatan yang mengerikan. Meskipun kondisinya kembali normal dengan cepat, di dalamnya, sejumlah energi yang tak terbayangkan meletus. Hasil dari tindakan Zhou Yu yang dengan berani menghadapi cakar naga iblis bayangan mengejutkan semua orang. Zhou Yu bahkan tidak mundur selangkah pun, sementara wujud naga iblis bayangan terlempar sejauh 100 kaki. Meskipun jarak ini bukanlah apa-apa bagi tubuh raksasa naga iblis bayangan. Namun, hal itu tetap memberikan dampak yang sangat besar pada semua orang lainnya. Terutama Yu Qingluan, yang paling dekat dengan Zhou Yu. Matanya berbinar-binar dengan kecemerlangan yang menyala-nyala. Wow. Sangat kuat. Tidak heran dia adalah pria idamanku. Yu Qingluan sangat gembira hingga hampir bisa berteriak. Bahkan Huang Qi dan naga-naga lain di kejauhan pun tercengang. Zhou Yu ini sungguh mengerikan. Jika naga iblis bayangan saja tidak mampu menahan pukulannya, lalu bagaimana mungkin mereka, para naga hitam berpangkat tinggi, bisa menahannya? Mengingat kembali seminggu yang lalu, ketika Zhou Yu pertama kali memasuki tempat ini, diracuni oleh racun pengunci jiwa alam bawah, kultivasi pemurnian Qi-nya disegel, dan kultivasi pemurnian tubuhnya hanya berada di alam suci. Kekuatannya sangat lemah. Namun hanya dalam waktu lebih dari seminggu, kekuatan Zhou Yu telah tumbuh secara paksa hingga mencapai level ini. Jika dipikirkan kembali sekarang, Huang Qi merasa sulit untuk mempercayainya. Adapun naga iblis bayangan yang terlibat, ia bahkan lebih marah lagi. Ditolak oleh manusia adalah suatu penghinaan yang sangat besar. Mengaum. Naga iblis bayangan itu mengeluarkan raungan naga yang dahsyat, dan tiba-tiba, kekuatan bayangan yang ganas meletus darinya. Setelah raungan liar naga iblis bayangan, kekuatan bayangan yang menakutkan itu berubah menjadi gelombang seperti banjir, menerjang ke arah Zhou Yu. Melihat pemandangan ini,
Yu Qingluan langsung berteriak dingin. Izinkan saya mengambil kesempatan ini. Serangan Phoenix kuno. Sesaat kemudian, kobaran api yang dahsyat menyambar seluruh tubuh Yu Qingluan. Seluruh tubuhnya diliputi oleh kobaran api yang menyengat, menyerupai Phoenix api kuno saat dia melayang dan menyerbu ke depan. Ledakan. Ilusi Phoenix api itu terjun langsung ke dalam arus gelap yang pekat. Membelahnya menjadi dua, di tempat ilusi Phoenix api lewat, aliran bayangan itu hangus terbakar dan menguap. Di mata Zhou Yu yang tercengang, ilusi Phoenix api menghantam tubuh naga iblis bayangan dengan ganas. Bab 1640. Bunuh. Naga iblis bayangan terkena api Phoenix kuno, dan langsung mengeluarkan jeritan memilukan. Api yang diciptakan oleh Yu Qingluan, meskipun bukan api Phoenix kuno yang asli, masih memiliki 70 hingga 80% kekuatannya. Dan api Phoenix kuno adalah musuh terbesar naga iblis bayangan. Jika terluka oleh api Phoenix kuno, kerusakannya akan berlipat ganda lebih dari 10 kali lipat. Tepat ketika naga iblis bayangan itu menjerit, kilatan dingin muncul di mata Zhou Yu. Saat ini, naga iblis bayangan memiliki banyak celah, waktu yang tepat untuk menyerang. Sosok Zhou Yu seketika berkelebat, sekali lagi mengaktifkan wujud Dharma Naga Emas, dan melayangkan pukulan dahsyat langsung ke kepala naga iblis bayangan. Bam! Pukulan itu tepat mengenai kepala besar naga iblis bayangan. Dalam sekejap, Zhou Yu bahkan mendengar suara tulang retak. Di tempat tinju Zhou Yu mengenai, sebagian besar kepala naga iblis bayangan itu penyok. Naga iblis bayangan meraung marah, ingin membalas dendam. Namun, pada saat ini, serangan Yu Qingluan datang sekali lagi. Yu Qingluan dengan cerdik memilih untuk menyerang perut naga iblis bayangan. Dengan cara ini, naga iblis bayangan tidak mampu merawat kepala dan ekornya sekaligus. Untuk sesaat, naga iblis bayangan sama sekali tidak mampu membalas serangan tanpa henti dari Zhou Yu dan Yu Qingluan. Namun, tubuh naga dari naga iblis bayangan sangatlah tangguh. Terutama setelah diperkuat oleh Ki Iblis, meskipun Zhou Yu menyerang dengan kekuatan penuh, tulang-tulang di banyak tempat pada tubuh naganya patah. Bagi tubuh naga sepanjang 100 sang seperti itu, cedera semacam ini tidak berdampak besar, apalagi berakibat fatal. Demikian pula, Yu Qingluan sepenuhnya melepaskan api Phoenix kuno, meninggalkan banyak luka bakar di tubuh naga iblis bayangan. Namun tetap tidak menimbulkan ancaman mematikan baginya. Meskipun tampaknya Zhou Yu dan Yu Qingluan telah berhasil menekan naga iblis bayangan saat ini. Pada kenyataannya, keduanya telah mengerahkan hampir seluruh kekuatan mereka dan hanya mampu unggul untuk sementara waktu. Begitu mereka kelelahan, situasinya akan langsung berbalik. Saat Zhou Yu mulai merasa cemas, tiba-tiba sebuah suara ceria terdengar di benaknya. Adik laki-laki, kelemahan naga iblis bayangan adalah cekungan di antara kedua matanya. Fokuskan seluruh kekuatanmu dan serang di sana. Mendengar itu, Zhou Yu terdiam sejenak, lalu berkata dengan terkejut. Apakah itu saudara Yan Tuhan? Haha, ini aku. Aku masih harus berurusan dengan wujud asli naga iblis bayangan, jadi aku akan menyerahkan avatar ini padamu dan gadis dari klan api itu. Semoga beruntung. Setelah berbicara, suara Dewa Yan menghilang. Namun mata Zhou Yu berbinar. Dia segera menggunakan komunikasi pikiran ilahi untuk memberitahu Yu Qingluan tentang kelemahan naga iblis bayangan seperti yang baru saja diberitahu oleh Dewa Yan. Qingluan, sebentar lagi aku akan menyerang matanya dengan segenap kekuatanku. Saat ia lengah, serang titik lemahnya. Ingat, hanya ada satu kesempatan, dan kamu harus menggunakan kekuatan penuh. Setelah mendengar hal itu, Yu Qingluan segera menjawab. Kemudian, Zhou Yu memanfaatkan celah dalam pertahanan naga iblis bayangan dan tiba-tiba mengaktifkan jurus gunung dan sungai, muncul tepat di depan wajah naga iblis bayangan. Lalu, melayangkan pukulan dahsyat. Naga iblis bayangan yang kesakitan itu memejamkan matanya, mengeluarkan suara kesedihan. Dan pada saat itu, panas yang mengerikan menyengat dari belakang Zhou Yu. Itu adalah Yu Qingluan yang berubah menjadi Phoenix api yang mengerikan. Ledakan. Serangan Fiery Flame Phoenix tepat mengenai bagian cekung di antara mata Shadow Demon Dragon. Naga iblis bayangan itu tidak pernah menyangka Yu Qingluan, yang selama ini menyerang perutnya, akan muncul di depannya tanpa peringatan. Selain itu, ia juga mampu mengenai titik lemahnya dengan tepat. Pada saat ini, separuh dari ki iblis yang menyelimuti naga iblis bayangan telah lenyap. Ia mengeluarkan jeritan yang memilukan hati. Lalu, tubuh naga yang semula sepanjang 100 sang itu langsung menyusut setengahnya. Auranya juga melemah secara signifikan. Yu Qingluan sangat gembira. Tanpa diduga, dia memberikan ciuman mesra di pipi Zhou Yu. Zhou Yu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa di saat yang menegangkan seperti itu, Yu Qingluan akan melakukan tindakan yang begitu berani. Untuk sesaat, dia benar-benar terkejut. Namun, Yu Qingluan tidak menunjukkan tanda-tanda perilaku yang aneh, dan setelah mencium Zhou Yu, dia menyerang dengan ganas lagi. Memanfaatkan sepenuhnya kondisi naga iblis bayangan yang melemah.
Di ketinggian sana, Dewa Yan tidak punya waktu untuk membantu Zhou Yu dan Yu Qingluan. Namun, dia selalu memfokuskan sebagian dari kesadaran ilahinya pada pertempuran di bawah. Melihat Yu Qingluan mencium Zhou Yu, Dewa Yan menunjukkan ekspresi persetujuan. Haha, pantas untuk adikku. Dia benar-benar berhasil memikat hati putri klan Yan. Garis keturunan Hong Huang kami selalu memiliki sedikit anggota, tetapi tampaknya akan bangkit kembali dengan kehadiran adik laki-laki saya. Sementara itu, tetua pelindung di bawah juga menunjukkan ekspresi iri. Tentu saja, rasa iri hatinya tidak ditujukan kepada Zhou Yu karena berhasil merebut hati Yu Qingluan. Sebaliknya, dia iri dengan bakat bawaan manusia. Tetua pelindung itu menyesalkan. Semua orang mengatakan klan naga itu kuat, tetapi yang benar-benar kuat adalah manusia. Hanya dalam beberapa dekade, mereka dapat mencapai tingkat kultivasi yang setara dengan ratusan atau bahkan ribuan tahun kultivasi klan naga. Selain itu, mereka dapat mempelajari berbagai warisan binatang suci, sedangkan kami, klan naga, hanya terbatas pada mempelajari teknik sihir klan naga. Namun klan naga, yang menganggap tubuh mereka lebih unggul, tidak mewariskan banyak teknik dari leluhur mereka. Tidak heran jika seluruh ras ini mengalami penurunan. Di sampingnya, Huang Qi tidak setuju. Yang mulia tetua, klan naga kita terlahir mulia, secara inheren tangguh, mencapai kekuatan tingkat atas tanpa kultivasi, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Lagi pula, tidak semua manusia itu aneh seperti Zhou Yu. Mendengar itu, tetua pelindung itu kehilangan kata-kata. Dia memang agak cemas. Memang benar, dalam puluhan ribu tahun, para ahli manusia terkemuka hanya berjumlah segelintir. Dan sementara Huang Qi dan tetua pelindung berbincang-bincang, avatar naga iblis bayangan dipukuli hingga hampir mati oleh Zhou Yu dan Yu Qingluan. Namun di mata naga yang sangat besar itu, hanya ada keengganan dan kemarahan. Manusia sialan. Saat wujud asliku muncul, aku akan membantai kalian semua. Zhou Yu mencibir. Saat ini masih seperti mimpi. Bagus, kalau begitu aku akan mengirimmu ke alam tidur abadi, nikmati alam mimpimu. Sambil berkata demikian, Zhou Yu mengumpulkan seluruh ki dan kekuatan darahnya, mengarahkan pukulan ke bagian cekung di dahi naga iblis bayangan, dan melayangkan pukulan mematikan. Avatar naga iblis bayangan itu seketika kehilangan napas. Dan pada saat ini, merasakan kematian avatarnya, tubuh asli naga iblis bayangan di langit mengeluarkan raungan penuh amarah. Seketika itu juga, ia dengan ganas mengaktifkan kekuatan bayangan, mengguncang Dewa Yan, lalu melepaskan serangan ganas ke arah Yu Qingluan dan Zhou Yu di bawah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.